Udah mulai nih? Gak tahu. Tahu kesehatan mental tahu. Mental health itu ya kesehatan batin kita, kesehatan diri kita sendiri untuk kayak bisa menghadapi beberapa banyak masalah yang ada, yang kita hadapi, yang datang ke kita gitu. Kurang tahu, tapi yang setahu aku kesehatan mental itu berhubungan dengan kejiwaan. Oke. Berhubungan dengan kesehatan jiwa. Mungkin itu sependek pemahaman. Kalau dibilang tahu sih masih banget awam, tapi sekedar ya angin lalu lah. Kayak misalnya yang berupa dengan atau bersangkutan dengan kesehatan mental yang atau jiwa gitu. Tahu? Mulai peduli sih. Dulu nggak peduli. Semenjak menikah sih. Karena istri ada kesehatan gitu kan. Ada penyakit mental. Peduli banget, sumpah peduli banget. Itu bener-bener penting banget untuk diri kita sendiri. Dibilang nggak peduli, tapi peduli, soalnya nggak nyari tahu juga sih. Nggak nyari tahu tentang kesehatan mental. Sangat peduli karena saya sendiri sedang mengalami hal tersebut, jadi saya harus banyak-banyak belajar untuk lebih care dengan diri saya sendiri. Kalau buat pribadi itu penting benar, karena itu kan pembawaan diri kita gitu. Peduli banget. Kesehatan mental itu mempengaruhi kesehatan yang lainnya gitu. Pertama mungkin karena mereka sedang di tahap yang belum perlu untuk mengetahui kesehatan mental itu tersendiri, atau mungkin mereka ya masih bodoh amat, belum mengetahui, bodoh amat, ya kan aku atau gue nggak ngerasain itu. Kenapa orang menyepelekan kesehatan mental itu? Karena mereka nggak ngerti. Seperti saya dulu. Dulu saya nggak ngerti apa-apa. Jadi saya menyepelekan untuk hal yang seperti itu. Banyak orang yang benar-benar peduli sama mental mereka masing-masing gitu. Nggak terlalu ada yang menyepelekan sih. Mungkin kurang edukasi dari lingkungan, dari keluarga. Mungkin mereka belum pernah merasakan titik terendah kali ya. Mungkin dia belum sadar, karena kesehatan mental itu bagi gua itu penting benar. Gak tahu. Nggak. Kalau untuk jenis kayak gitu gua nggak tahu. Bipolar disorder. Bipolar disorder, Bipolar disorder, depresi, Anxiety, anxiety, skizofrenia, BPD, PTSD, OCD. Karena aku pernah ngalamin juga, itu benar-benar ngaruh semuanya. Kita yang ngejalin hari-hari itu bakalan ngaruh banget sama apa yang kita lakukan gitu. banget lah. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu karena capek. Kayak aku yang bipolar sendiri itu capek. Ngaruh. Sangat berpengaruh. Sangat bisa. Dari lingkungan terdekat malah, lingkungan keluarga, dan itu terjadi. Ya, bisa. Misalkan di lingkungan toksik gitu, itu akan mempengaruhi kesehatan mental dan psikologis Anda. Iya, ngaruh banget. Bisa. Antara ngaruh sama enggaknya tuh ada di posisi middle juga. Enggak semua orang harus dinilai dari agama gitu. Kembali ke diri masing-masing. Sebenarnya mental, kalau misalnya kita kaitan sama ibadah, itu antara kita sama Tuhan. Gitu. Seburuk-buruknya mental lu, tapi kalau lu percaya sama Tuhan lu, percaya deh, lu tetap ibadah, lu pasti tetap tempat lu ngadu, tempat lu apa itu pasti ke Tuhan lu gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak gitu. Setuju nggak setuju sih. Kenapa tidak setuju?
Itu terjadi dengan istri saya sih. Karena istri saya alhamdulillah lah ada sedikit basic ilmu agama saya ajarin dikit-dikit kan. Tetapi tetap seperti itu. Tetap penyakitnya tetap ada. Karena kalau bagi saya yang alhamdulillah tidak mengidap penyakit mental itu, kalau bagi saya memang karena mereka kurang mengetahui ilmu agama. Seperti bersyukur, yang kayak gitu-gitu lah. Tidak, nggak ada hubungan sama sekali. Enggak, agak sensitif tapi kayak gimana ya? Tapi menurut aku singkatnya kayak enggak sih. Ngejaga kesehatan mental itu ya terus evaluasi diri aja. Apa sih yang kurang kita di lingkungan itu gimana terhadap kita dengan diri kita sendiri itu gimana. Kalau misalnya ada yang kurang ya diperbaikin gitu aja sih. Ingat satu kata, mungkin di saat sekarang kamu memang ngerasa rapuh, tapi dunia ini berputar dan roda itu juga bisa berputar, ada di atas ada di bawah. Jadi di saat kamu sekarang lagi sedih, mungkin besok nggak tahu kapan, atau mungkin lusa, atau mungkin tahun depan, atau mungkin kapan kamu bakal dikasih bahagia gitu. Tapi kamu di situ harus bersyukur dengan apa yang udah dialamin sama kamu, apa yang udah kejadian sama kamu. Tapi kamu harus benar-benar nikmati proses itu tersebut gitu. Kuncinya tuh cintai diri kita sendiri dulu. Itu sih. Dengan tetap bersama orang-orang yang mendukung, terutama orang-orang terdekat, tersayang, yang care. Dengan cara ini sih, itu kalau saya lagi istilahnya stres ngadapin ya istri saya yang misalnya lagi kambuh, itu saya melakukan kegiatan yang menurut saya tenang, yang menurut saya yang saya suka gitu. Duduk di pinggir pantai malam-malam sendirian kayak ngerenung, itu aja udah buat saya tenang gitu. Beda-beda orang sih gimana cara ininya. Kalau saya sih gitu. Dengan self healing, ngopi, bengong, ngerokok, udah paling enak lah kalau menurutku. Pilih circle pertemanan yang positif. Terus kalau misalkan di rumah tuh keluarga ya. Kalau misalkan keluarga ada pemicu hal-hal yang negatif, kayak misalkan nggak support apa yang kita lakukan, mending bukan ngejauh sih, kayak mungkin ada beberapa waktu kita harus menutup diri biar kitanya nggak terbawa arus gitu. Bahaya kali ya? Bahaya sih. Itu kan namanya kayak mendiagnosa diri sendiri gitu kan. Padahal kemarin saya udah pernah ke ahlinya, katanya nggak mudah mendiagnosa itu. Dokter aja nggak mudah untuk mendiagnosa pasiennya. Apalagi masa kita yang nggak ada ilmunya sama sekali kan. Kalau boleh bilang sih, jangan self diagnose karena akan menambah beban pikiran. Kedua, semakin ngadi-ngadi terutama itu, jadi makin memperburuk keadaan. Soalnya kalau misalkan nyari tahu, takutnya jadi self diagnose mungkin. Nggak alay. Kayak pengen diakuin gitu punya penyakit, kayak bangga punya penyakit. Kayak enggak banget. Semangat. Aku yakin kamu nggak sendiri kok yang ngalamin. Masih banyak teman-teman di luar. Berani speak up aja. Mungkin orang bakal care dengan kamu cerita ke orang yang tepat. Udah sih. Semangat. Buat kalian yang masih terganggu dengan keadaan mentalnya, menurut gue sih itu masih bisa diperbaiki gitu. Jadi jangan murung, jangan ya percaya diri aja kalau lu tuh bisa gitu. Tapi dengan catatan lu tuh mau belajar, lu tuh mau memperbaiki diri, lu mau kalau misalnya itu sakit ya lu mau berobat lah gitu. Gimana lu bisa sehat itu lu harus berobat gitu. Tetap semangat dan kamu nggak sendiri. Saya kasih nasihat seperti saya nasihatin istri saya aja. Kesehatan mental itu kan jangan di Indonesia deh, di Belitung aja lah. Di Belitung, mungkin di tempat kalian juga gitu mungkin ya.
itu masih sangat awam. Makanya sekarang tuh media tuh sangat menggencar-gencarkan kesehatan isu mental, biar orang-orang tuh lebih melek gitu kan. Nasihat saya, jangan memaksakan orang untuk mengerti kesehatan kamu. Jangan memaksakan orang untuk mengerti keadaan kamu gitu. Karena nggak semua orang bisa ngerti. Terima aja, walaupun berat terima aja, apapun yang terjadi. Terima takdir, kemudian banyak-banyak bersyukur. Banyak di luar sana orang yang lebih parah dari kamu. Itu sih. Tolong secepat mungkin, sebisa mungkin untuk lebih sadar, aware, buka mata. Penyakit mental itu benar-benar ada. Dan kalau ngerasa lo punya salah satu gejala yang mungkin dokter-dokter itu bilang, langsung check up. Jangan tunda-tunda. Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.